Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ustazah? Semoga selalu sehat ya. Baik anak-anak ustazah, pada hari ini kita akan kembali belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Judulnya Indahnya Kebersamaan, Bersyukur Atas Keberagaman. Kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukurinya karena dapat menikmatinya. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam mengolahnya. Pembuatnya pun harus ahli membuatnya. Kamu akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi, makanan tradisional Betawi. Anak-anak ustazah tahu nggak Betawi itu berasal dari kota mana? Dari kota Jakarta. Baiklah, bacalah teks berikut. Dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Anak-anak ustazah, ada yang tahu nggak Jakarta ada di mana? Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12. Pembuatannya memang berat dan lama, oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Wah, pembuatan dodol Betawi 8-12 jam lama ya. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Cita-cita Mak Salma bagus ya. Setelah membaca teks di atas, anak-anak ustazah diminta untuk mencari gagasan pokok, gagasan pendukung. Masih ingat kan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Let's go. Anak-anak ustazah silakan cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita lanjutkan kembali ya. Go. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Ingat kan? Lalu apa itu gagasan pendukung? Siapa yang masih ingat? Ayo. Gagasan pendukung itu apa? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Yeay, siapa yang benar? Siapa yang benar? Nilainya 100 dari ustazah. Perhatikan teks di bawah ini. Anak-anak ustazah perhatikan yang ustazah kasih garis merah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Selanjutnya, yang bagian bawahnya baru gagasan. Kalimat yang diberi garis merah, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun, merupakan gagasan pokok. Sementara, kalimat yang tidak diberi garis merah adalah gagasan pendukung yang mendukung dari kalimat utama atau gagasan pokok. Masih ingat kan? Paham kan anak-anak ustazah? Tugasnya adalah aku suka sekali makan nasi uduk dengan irisan bawang goreng dan telur dadar. Itu makanan tradisional Betawi. Apa makanan favorit daerahmu? Apakah kamu juga menyukai makanan khas daerah lain? Bagaimana pendapatmu dengan beragamnya makanan khas negeri kita? Bacalah teks yang ada di dalam kotak berikut.
Di sini ada berbagai 5 jenis makanan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada sega jamblang. Sega jamblang itu adalah nasi jamblang, dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat Cirebon. Selanjutnya ada nasi pecel. Nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun, Jawa Timur. Ada lontong. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Bukan cuma di Jawa Barat dan di Jakarta, akan tetapi di desa kita, di kota kita, di tempat tinggal kita, di Kabupaten Kepahyang dan Provinsi Bengkulu, lontong sayur juga menjadi salah satu makanan favorit untuk semua kalangan. Karena lontong itu terbuat dari nasi dan sayur-sayuran. Anak-anak ustazah suka nggak makan lontong? Ada juga yang namanya nasi kerawu. Nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Selanjutnya ada nasi gudeg. Nasi gudeg berasal dari mana? Dari Yogyakarta. Di beberapa daerah makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling kampung. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan. Terkadang mereka berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Di sini ada gambar media penghantar untuk perambatan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan udara. Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah benda padat, benda cair, dan udara. Benda padat, contohnya main telepon-teleponan memakai kaleng bekas. Perhatikan gambar di bawah ini. Benda cair, contohnya gambar di bawah ini, dengan menggunakan alat mendengarkan air ke telinga. Lalu melalui udara, kita bisa mendengarkan perambatan bunyi melalui udara. Kita bisa mendengarkan perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, dan udara. Ketiga benda di bawah ini adalah penghantar perambatan bunyi. Untuk membuktikannya, percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi tujuannya adalah membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Siapkan alat-alatnya ya. Kita akan praktik unjuk kerja. Langkah kerjanya yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Yang kedua, letakkan tabung-tabung di atas buku dengan hati-hati. Yang ketiga, peganglah arloji di telingamu. Dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Yang keempat, letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Yang kelima, minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Ayo, anak-anak ustazah, kita praktik dan unjuk kerja. Ikuti langkah kerjanya ya. Boleh minta bantu sama kakak atau adik atau ayah dan ibunya. Let's go, selamat belajar. Kita sudah belajar, sekarang kita akan menyimpulkan. Tadi kita sudah belajar IPS, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita juga sudah belajar bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kita sudah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks. Pada pertemuan selanjutnya kita juga sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita kembali pada pembelajaran IPA kali ini, kita sudah belajar menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Jadi anak-anak ustazah harus diingat alat penghantar bunyi yang bisa merambatkan bunyi. Tadi sudah kita pelajari ada 3, apa saja? Anak-anak ustazah harus diingat ya.
Oke, kesimpulannya kita belajar IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA pada tematik kali ini. Tugas kedua adalah, silakan dicatat. Yang pertama, apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada tabung kedua jika kamu meletakkan piring kaca? Yang kedua, ketika piring kaca diganti dengan gabus yang empuk, apa yang terjadi? Jelaskan. Soal yang ketiga, apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama? Ayo diingat-ingat, kira-kira apa ya? Cek ulang. Assalamualaikum, anak-anak ustazah. Tetap semangat dan selalu ceria. Kita lanjut next materi tentang indahnya kebersamaan, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 2, subtema 3. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Are you ready? Perhatikan materi. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat, yang disingkat dengan kata Sumbar. Selanjutnya ada rumah Aceh, rumah adat Nanggro Aceh Darussalam. Rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara, atau yang disingkat dengan Sumut. Baileo, rumah adat Provinsi Maluku. Ini rumah adat Provinsi Maluku. Jadi di sini kita akan bahas beberapa contoh rumah adat. Rumah adat Bangka Belitung. Begini ya rumah adat Bangka Belitung. Bentuknya unik ya. Macam-macam bentuk rumah adat ini unik-unik ternyata. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak yang juga menjadi satu keunikan. Unik sekali ya ternyata keberagaman bangsaku yang ada di negeriku. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah bentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Di bawah ini ada gambar segitiga. Ada ketiga sudutnya yang dilingkari. Di setiap sudutnya itu perhatikan bentuk segitiga yang berwarna hijau. Di bagian atas itu adalah sudut. Di bagian kiri itu adalah sudut dan di bagian pojok kanan juga adalah sudut. Sementara anak-anak ustazah perhatikan sisi yang dinamakan dengan sisi adalah sisi kanan, sisi kiri, dan sisi alas. Anak-anak ustazah sudah tahu kan ada berapa sisi pada segitiga pada gambar di bawah ini. Sudutnya ada 3 ustazah, sisinya juga ada. Sekarang kita perhatikan gambar segitiga dan kita ukur dengan busur. Besar sudutnya berapa ya ustazah? Anak-anak ustazah sudah tahu kan sudut yang dinamakan sudut itu yang bagian mana dari segitiga? Sekarang kita ukur berapa besar sudutnya. Lihat yang ustazah lingkari adalah besar sudutnya 60 derajat. Oh, 60 derajat ya. Angka yang dilingkari 60 derajat dan angka bagian alas itu 0 derajat. Besar sudutnya adalah bisa kita lihat 60 derajat. Besar sudut segitiga pada gambar di bawah ini adalah 60 derajat. Perhatikan teks di bawah ini, kemudian bacalah. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani.
Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya, menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, dan rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama, seperti mozaik ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Oh, jadi kita harus bekerja sama bersama teman. Kerjakan tugas di bawah ini. Apa ide yang dimiliki Lani dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Kalian kerjakan, tulis di buku tulis tema kalian ya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan kepada kami. Berlatihlah kembali tari bunga jumpa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik. Tari bunga jumpa yang berasal dari Aceh. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Kesimpulan pembelajaran kita pada matematika menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Pada pelajaran PPKN mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Pada pembelajaran SBDP memahami dasar-dasar gerak tari daerah. Contohnya yang sudah kita pelajari adalah gerak tari jumpa dari. Terima kasih anak-anak Ustazah. Semoga anak-anak Ustazah belajarnya tetap semangat dan selalu ceria. Kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 segera berakhir. See you, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.